Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh pagi yang pastinya sungguh kita merasakan rasa syukur dari kasih Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang malam istirahat kita. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita memasuki akan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan setia Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami boleh ada sampai hari ini itu karena kasih Tuhan yang menolong kami. Bapa, kami mau menyiapkan hati kami untuk sungguh mendengar dan menerima akan firman-Mu ya Bapa. Dan tolonglah kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengeterapkan akan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami ini. Yang kami dengar dari pemberitaan firman ini ya Bapa, di dalam kehidupan kami ini setiap kalinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita buka dari 1 Korintus 12 ayat 25.
yang berbunyi demikian, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri tema ataupun judul karunia mendengarkan. Bagaimana sikap kita jika ada seseorang ingin bicara dengan kita secara pribadi? Apakah kita meluangkan waktu mendengarkannya? Mungkin dia akan menyampaikan pengakuannya yang jujur atas kesalahan atau dosanya. Kondisi imannya, humor segar untuk mengarah kepada suatu masalah atau komentar tentang kehidupan pribadi yang ia ingin ungkapkan. Orang hendak berbicara itu mungkin seorang anak kecil ataupun kanak-kanak, remaja, atau mungkin juga orang yang sudah cukup umur bahkan lanjut usia. Apakah kita siap untuk mendengarkan mereka? Mary Requa, seorang administrator universitas dan pendidik yang sibuk selama 10 tahun, secara teratur mengunjungi Mary Jacob di pusat pendampingan hidup untuk menjadi pendamping. Requa harus lebih dulu mengikuti pelatihan selama 50 jam. Waktu itu ia ragu apakah ia dapat menghilangkan kecenderungannya untuk selalu dominan berbicara dan mengatasi masalah, serta selalu berbicara ketika suasana hening. Namun kini Mary Requa telah memutuskan bahwa mendengarkan adalah salah satu talenta untuk pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Mary Requa, Mary Jacob selalu bersyukur kepada Tuhan setiap malam karena ia punya seorang teman yang setia mendengarkan ucapannya. Firman Tuhan menghimbau dan mengingatkan kita sebagai orang Kristiani untuk saling memperhatikan. Dengan menggunakan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk saling memperhatikan dan melayani adalah mendengar. Ya, sebenarnya banyak orang yang menyampaikan keluhannya, tidak membutuhkan jawaban dan solusinya atas masalah yang sedang diatasi. Mereka hanya ingin didengarkan, karena setiap apapun komentar sering malah menambahkan kebingungan dan tekanan kepada mereka. Jadi mereka hanya butuh didengarkan. Banyak di luar negeri hanya butuh didengarkan. Banyak di luar negeri konselor yang sudah mempraktekkan karena mendengarkan ini, dan dengan itu mereka memperoleh banyak pasien lansia yang ingin didengarkan dan didoakan. Mendengarkan bukanlah tugas dari beberapa orang yang bertalenta saja, melainkan hak dan kewajiban kita semua sebagai anak Tuhan. Saudara, hari ini seseorang ingin bercerita kepada Anda. Apakah Anda siap dan bersedia mendengarkannya demi Tuhan Yesus? Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa akan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa agar kami menjadi pendengar yang terbaik bagi setiap saudara kami yang sedang berkonsultasi kepada kami. Jangan biarkan kedominanan kami untuk memberikan jalan keluar kepada setiap saudara kami. Bapa, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan dan disanggupkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami sungguh berdoa ya Bapa. Kami mau naikkan akan doa kami untuk setiap saudara kami yang lanjut usia ataupun jemaat yang pada saat ini sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit.
Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Paria Suktiwo, Bapak Irwan Wijaya, Bapak Wiono Chandra, Bapak Agaton, Bapak Hartono, Bapak Ibu Willy Mantiri, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansson, Saudara Devano, Bapak Ibu Irwan Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Lede, Ibu Yusi Uniati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakiming, Bapak Matius, dan Bapak Ruli. Bapak, kami berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara kami yang sakit ini ya Bapak, ataupun mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya Bapak berikan kekuatan ya Bapak untuk mereka di dalam melewati masa ini ya Bapak. Dan Engkau pun memberikan kekuatan kepada keluarga ya Bapak yang merawatnya ya Bapak. Dan mereka pun melakukan akan ini ya Bapak dengan penuh kesukacitaan. Bapak, kami berdoa untuk kami berdoa untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Kiranya Engkau menolong ya Bapak akan pendeta konsulen, para penatua, komisi-komisi, para aktivis dan jemaat dan simpatisan ini ya Bapak mempunyai kesatuan hati ya Bapak di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari ya Bapak, sehingga hanyalah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Kami pun berdoa untuk kebutuhan pergumulan pendeta ya Bapak. Kami percaya Engkau akan memberikan pendeta ataupun gembala jemaat ya Bapak yang terbaik, bukan hanya menurut kami tapi yang terbaik menurut Engkau ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk proses perizinan yang sekarang ini sedang berjalan ya Bapak. Kiranya Engkau tolong ya Bapak tim daripada perizinan gereja ini ya Bapak. Halangan boleh ada tetapi kami tetap percaya bahwa Bapak menolong ya Bapak, dan biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam menjalani proses perizinan gereja agar tidak menjadi lelah dan patah semangat ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Kami percaya Bapak Engkau hadir di tengah mereka dan Engkau memberkati mereka dengan kasih-Mu ya Bapak. Engkau memberikan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu ya Bapak kepada mereka, sehingga mereka tidak pernah menjadi hilang di dalam percayanya kepadamu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah ya Bapak dalam menangani pandemi virus corona yang sudah mulai terlihat ya Bapak akan menuju kebaikannya ya Bapak. Tapi kami sungguh menyerahkan ya Bapak agar pemerintah bangsa ini ya Bapak diberikan kekuatan di dalam setiap keputusan dan kebijakannya Bapak, dan itu pun berdampak dan memberkati kami sebagai rakyat Indonesia. Bapak, kami berdoa bagi masyarakat sekitar gereja, kota Surabaya, bangsa dan negara ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak masyarakat sekitar gereja ya Bapak. Mereka boleh melihat bahwa gereja ada di tengah mereka, gereja pun memberkati ya Bapak. Kami pun juga berdoa untuk kota Surabaya ya Bapak, kota di mana kami ada ya Bapak. Kiranya Engkau menolong pemerintahan kota Surabaya ya Bapak di dalam kebijakan yang mereka lakukan ya Bapak, ataupun mereka ambil ya Bapak, sehingga kebijakan itu, keputusan itu sungguh memberkati akan kota Surabaya. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara di dalam segala hal yang terjadi ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Bapak turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapak, kami naikkan akan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.